Hello and what's up Jakis. Ini adalah Honda Brio. Tapi bukan ini yang kita review sekarang. Yang kita review sekarang adalah mobil yang satu ini, Honda Brio-nya Jepang. Iya, ini adalah Honda N1. Iya, mungkin kalian pernah lihat gitu ya di iklan-iklannya atau gimana, karena ini sangat populer banget di Jepang. Dan ini merupakan K-car paling imutnya Honda. Bisa dilihat tampangnya sangat-sangat nyentrik dan retro banget. Dan bisa kita bilang ini adalah Brio-nya JDM. Penasaran? Honda Brio itu harusnya seperti ini. Iya, nggak hanya sebuah city car kecil, tapi penuh dengan fitur canggih yang nggak kalah sama mobil yang kelasnya di atasnya. Karena mobil ini juga udah ada Honda Sensing-nya. Ya, so kayak apa sih Brio versi Jepang yang di sini mahal, tapi sangat amat menarik sekali nih. Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian nggak kalah sama Honda N1, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil funky dan retro banget, mengambil DNA desain dari Honda N360 lawas yang heritage-nya terasa serta digabungkan dengan keimutan rakun. Nah, Auto Junkies, Honda N1. Iya, akhirnya K-car paling imutnya Honda tiba juga di Indonesia. Mobil ini di Jepang itu udah laris banget gitu ya. Salah satu the best K-car yang bisa kalian beli di sana, sekaligus bisa dianggap tuh kayak Brio-nya Jepang. Jadi kalau kalian di Jepang ngelihat kayak Brio di sini kan banyak gitu kan. Ya ini tuh di sana tuh kayak ngelihat Brio di sini gitu. Jadi emang banyak seliweran di mana-mana. Karena memang mobilnya tuh sangat menarik dan sangat berbeda dengan kebanyakan mobil Honda yang biasa itu alirannya lebih ke arah sporty racing gitu kan. RS N1 ini lebih ke arah retro. Ini pun masuk kategori K-car. Iya, jadi di Jepang sana K-car itu anggap aja kayak LCGC di Indonesia. Mobil yang terjangkau, dan kalau kalian beli itu kalian dapat keringanan pajak, sehingga kalau kalian di Jepang pakainya LCGC, kehidupan sehari-hari kalian akan jauh lebih murah dan enak banget, karena ya itu kayak gue bilang keringanan pajak gitu kan. Karena kalau kalian ngelihat mobil ini terus kalian ngelihat Honda Brio, itu tuh kayak agak lumayan gitu ya bedanya gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas Honda N1 ini luar dan dalam, mulai dari luar seperti biasa. Tapi sebelum itu kita juga pengen kasih special thank you dan shout out tentunya ke Safari Motor yang udah izin kita untuk ngulas Honda N1 unit milik mereka, karena mereka merupakan yang membawa N1 pertama ke Indonesia. Kalau kalian tertarik untuk meminang Honda N1 ini, silahkan kontak Safari Motor di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini. Selain N1, mereka pun kesini bawa N-Box Custom, TAF juga, jadi banyak gitu ya. K-Car mulai masuk ke Indonesia, kita happy banget lihatnya. Nah,
Masuk ke desain dulu, dari eksterior seperti biasa, dari belakang, dia memang modelnya tuh ngebulat-bulat untuk sebuah K-car yang biasanya boxy, makanya di sini terkesan bulat gitu ya, walaupun dia nggak ada integrated roof spoiler, itu cuma ada di varian RS doang, dan itu ada di Jepang. Tapi udah ada keturutan di bagian sini, terbrake stop lamp LED di dalam sini, dan kacanya pun sudah ada di fogger, jadi lengkap semua, wiper sudah rapi, dan dia pun di sini garnishnya tuh unik, karena dia warnanya tuh two tone, iya, ada body color di bagian tengahnya, termasuk ada framing warna piano black di bagian pinggirnya gitu. Unik dan artsy banget. Badging, dia cuma hanya ada satu, N1 di bagian sini gitu ya. Dan ini pun badgingnya nggak kayak mobil biasa, dia lebih ke arah vertikal gitu, jadi unik banget. Termasuk di bagian bumpernya, sama desainnya pun membulat, nggak yang terlalu gimana aneh-aneh, tapi ada aksen hitam di bagian sini yang bikin mobilnya terkesan lebih lebar dengan 2 buah mata kucing di kanan kirinya. Nah, untuk safety udah ada 4 titik parking sensor di sini yang integrated, jadi udah rapi, termasuk udah ada kamera mundur juga di bagian belakang sini. Walaupun yang masuk sini kan dia modelnya audioless, jadi belum ada layar head unitnya, tapi ini bisa langsung di-connect ketika kalian pasang head unit kalian sendiri di sini. Nah, masuk ke bagian taillights. Ini juga unik banget. Jadi taillights-nya ini kan N1 yang model facelift gitu ya. Jadi udah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya di bagian taillights ini. Sekarang dia modelnya LED bar yang modelnya tuh sebenarnya kalau kalian lihat dari jauh tuh kayak taillights-nya Rolls Royce gitu. Nyala itu framing luarnya gitu ya. Dan tentunya ini pun sudah full LED. Mulai dari lampu senja yang ring seperti ini, lampu sen, lampu rem, lampu mundur, semua sudah full LED, jadi canggih dan modern. Dan beruntung banget, 1 dari 2 N1 yang dibawa oleh Safari Motorcade Indonesia berwarna kaki. Iya, seperti yang kalian tahu, warna sand kaki ini kan lagi benar-benar hype banget di Indonesia gitu ya. Dari all new HRV sampai CX-5 facelift, semua punya warna yang kayak pasir coklat kayak gini, lagi ngetren banget. Jadi nice choice of color. Walaupun N1 sendiri di Jepang sana ada varian yang two tone, makanya kalian lihat sini tuh ada garis kayak atap yang terpisah. Ada varian two tone dan ada varian single tone seperti ini gitu ya. Sini pun kacanya gede-gede, visibilitasnya juara banget, dan privacy glass pula, termasuk door handle-nya. Dia chrome, modelnya tipis, sebenarnya mirip kayak door handle Brio gitu ya, tapi lebih berkualitas. Dan ada smart keyless entry juga di bagian sini karena dia pun sudah keyless. Kunci yang menarik, ntar kita kasih lihat. Di bawah, dia polos, nggak ada side skirt, nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada molding gimana-gimana. Jadi minimalis dan retronya dapat, sekaligus di atas ini kalau kalian lihat. Antena ini tuh di mount di bagian depan dan dia offset. Ini tuh lucu banget. Spionnya ini pun juga tentunya sewarna body, dia pun udah electric retract dan udah ada lampu sein juga di bagian sininya. Termasuk dia pun udah ada Honda sensingnya, walaupun memang dia belum ada Honda lane watchnya. Alright, lanjut ngebahas kaki-kaki dari si Honda N1, dan ini sendiri merupakan salah satu faktor di eksteriornya yang ngangkat banget unsur retronya. Iya, karena peleknya tuh retronya dapet banget gitu ya. Dan ini sendiri sangat menarik. Pertama-tama dari ukurannya, dia ring 14 inci, masih sesuai lah sama bodinya yang memang kecil banget kayak gini. Dan dia sendiri dibalut dengan ban Yokohama Blue Earth dengan ukuran 15565 R14. Apa yang menarik dari peleknya? Selain dia two tone, ya ada aksen chrome dan ada aksen hitam kayak gini, ini sebenarnya peleknya itu stylish. Iya, jadi masih pelek kaleng gitu ya, tapi dopnya dia two piece. Iya, nggak kayak dop yang biasa kebanyakan nempel plug udah gitu aja. Dia dopnya itu terdiri dari 2 bagian. Pertama, emblem di tengah ini Honda, ini satu piece sendiri plastik chrome gitu ya. Yang kedua, bagian rim lips di luar ini juga satu piece plastik chrome lagi. Jadi kelihatannya tuh benar-benar kayak nggak kayak pelek stylish, kayak pelek yang biasa ada di mobil-mobil retro gitu. Keren banget. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi masih normal banget di kelas-kelas seperti ini. Tapi at least dia pun secara safety udah canggih banget, jauh banget dibanding Honda Brio yang ada di lokal. Ini udah ada ABS, EBD, traction control, vehicle stability assist, bahkan dia udah ada partial Honda sensing. Jadi udah ada auto emergency braking, lane keeping assist, lane departure warning, udah ada cruise control, dan bahkan dia untuk rem tangannya sudah electric parking brake. Eat that BRV. Dan tentunya sampailah kita ke bagian dari si Honda N1 yang paling imut dan disukai oleh para wanita, yaitu bagian fascia depannya. Lihat muka ini ya, ini tuh kalian nggak bisa kesel ngeliat muka mobil ini gitu. Ada yang bilang tampangnya tuh lucu, ada yang bilang tampangnya tuh tablo, tapi all in all ini tuh unyu gemes banget gitu. Lampunya bulat dan dia terkesan seperti kayak tersenyum gitu. Dan memang secara inspirasi desain, Honda sendiri mengambil heritage dari Honda tua sekaligus juga
mengambil desain salah satu binatang yang sangat-sangat populer di Jepang, yaitu rakun. Iya, jadi memang mukanya ini ada sedikit unsur inspirasi dari rakun gitu ya. Lucu banget gitu. Dan di sini yang gue suka lagi-lagi, dia terlihat lumayan premium. Pertama dari hoodnya udah ada garis-garis bulging kayak gini, jadi kesannya tuh niat. Termasuk grillnya, dia finishingnya warna piano black full kayak gini gitu ya. Jadi tidak terkesan seperti plastik murah. Walaupun memang masih ada scratchy plastik di bagian airdam bawah-bawahnya sini, tapi itu masih cukup normal. Ini kan model facelift gitu ya. Model facelift memang ada sedikit perbedaan, dia jadi lebih gemas lagi, daerahnya bulat. Jadi kalau kalian ngesen, dia switchback jadi orange. Termasuk ini pun lampunya untuk low beam dan high beam sudah jadi satu ke proyektor LED di bagian tengah sininya. Dan lampunya itu kelihatan kompleks karena ada kayak housingnya tuh bergaris-garis kayak gini. Jadi benar-benar kesannya tuh niat desainnya gitu. Dan tentunya kalau kita lihat ke bagian atas ini, sudah ada kamera untuk sistem kecanggihan dari Honda Sensing. Karena kan memang mobil ini kayak yang gue bilang tadi, udah ada kayak sistem untuk adaptive cruise control dan lain-lain yang akan gue jelaskan di dalam. Jadi ini bener-bener how a Brio should be. Iya, harusnya tuh Brio kayak gini. Walaupun dia kecil, walaupun dia bukan bisa dibilang mobil yang mewah, tapi secara teknologi dia super lengkap. Jadi para owner mobil kecil seperti ini di Jepang pun tidak merasa seperti beli mobil murah. Definisi K-Car di Jepang adalah mobil kecil namun bukan mobil murah seperti LCGC di Indonesia. Very happy with this car. Interior boleh audioless dan plastik semua, namun dengan build quality khas CBU Jepang yang sangat luar biasa, sekaligus ada aksen body color yang mirip city car Eropa. Nah, oke guys, pas kalau masuk, pertama-tama kalian akan sambut dengan betapa leganya interiornya. Termasuk pintunya pun terbuka hampir 90 derajat, membuat akses ke dalamnya jadi makin lega lagi. Gak berasa kecil nih mobil, sumpah gak berasa gitu ya. Nah, begini aja guys, interior dari si Honda N1 tahun 2022. Sebelum kita ulas fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknaf Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info terbaru otomotif seperti itu. Dan tentunya seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang sangat unyu banget. Kuncinya itu seperti ini. Ini adalah kunci mobil paling kecil yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Ini kecil banget, ini udah kayak USB, kayak flash drive gitu ya, atau kayak kunci Vario gitu. Sini ada logo Hondanya yang piano black seperti itu, dan di baliknya ada 2 tombol, lock dan unlock. Udah seperti itu aja. Ini sama jempol gue sama. Kecil banget gitu kan. Gila, gemes. Dan tentunya mobil ini pun sudah keyless. Engine start stop di bagian kanan sini berpendar khas dengan Honda. Foot on the brake, kita pengen denger suara mesin ini kayak apa? Yuk kita start up dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal demprocu, memang mesin dari si Honda N1 ini sangat imut karena terbatas regulasi K-Car Jepang. 660cc S07B inline 3 turbocharged, tenaganya 63 HP dengan torsi 104 Nm, yang dimake ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 14 detik. Ini memang nggak kenceng, tapi kan ini bukan buat kenceng-kencengan, tapi buat irit-iritan. Terbukti, ini konsumsi BBM-nya mencapai 1:25. Jadi luar biasa, irit banget. Oke, lanjut bahas interior dari si Honda N1. Pertama-tama di elephant in the room, kalau kalian fokus ke tengah, memang rata-rata mobil CBU Jepang K-Car seperti ini yang masuk ke sini itu versi yang audioless. Iya, jadi tidak ada head unitnya kayak gini gitu ya, tapi udah ada kabel sambungan dan lain-lain yang bisa langsung kalian konekin pas kalian pasang head unit sendiri di Indonesia. Dari dashboard dulu, materials and build quality, memang rata-rata ini tentunya masih full hard plastik semua, karena kan ya di Jepang sendiri ini bukan mobil mahal dan bukan mobil mewah gitu ya, ini mobil K-Car. Tapi yang kita suka, build quality khas Jepang itu masih tetap terasa di sini. Jadi dari fit and finishnya, dari sambungan-sambungannya, semuanya itu terasa kualitas Jepangnya, rapi banget gitu ya. Dan di sini pun ada aksen panel yang warna body colornya. Kebetulan karena mobil ini warnanya kaki, makanya di sini pun ada aksen-aksen warna kaki kayak gini yang senada dengan eksteriornya.
Lubang AC-nya pun cukup lucu karena di bagian passenger dia garis-garis, tapi di bagian driver dia bulat-bulat gitu ya. Bener-bener imut dan unyu sekali, dan banyak open storage khas dengan mobil Jepang. Ada di sini, ada lagi di bagian sini, ada lagi di bagian kanan driver, termasuk di sini pun ada glove box yang tentu belum soft opening, dan glove boxnya emang lumayan kecil gitu ya. Tapi ini dalam, dalam banget. Tapi emang bukannya agak kecil. Kita masuk ke bagian climate controlnya. Nah, ini pun juga sudah lengkap banget gitu ya. Dia pun sudah digital, ada auto function juga. Fan speednya di bagian sebelah kiri sini, dan di bagian tengah ada untuk temperature-nya yang modelnya rotary dial. Dan ini pun kalau kita putar, dia tembus 30 derajat, yang artinya pun dia masih ada heaternya gitu ya. Jadi oke. Termasuk untuk mode arah sembur, ini pun udah lengkap ke kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger tentunya sudah ada, balik ke kepala lagi. Di bagian kanan ada shortcut untuk front defogger dan rear defogger. Dan kalau kalian lihat di bawah dial sini, itu ada tulisan Ion. Iya, karena memang ini udah ada ionizer-nya. Di bagian kanannya ada tombol icon khas Honda supaya berkendara lebih irit lagi. Ini kan udah 660 cc pakai icon pasti wirid banget gitu kan. Termasuk dia pun shifternya itu dialokasikan di bagian atas sini, sehingga modelnya tuh floating dash, terasa lebih lega lagi interiornya. Shifternya dia otomatis, tentunya CVT gitu ya, PRND, dan ada S juga. Seperti ini cukup sederhana, dia tidak ada pedal shift karena kalian tidak butuh itu di mobil seperti ini. Dan yang keren lagi, dia sudah electric parking brake. Iya, jadi secara logika all new BRV kalah. Jadi gak ada, ini tuh udah electric parking brake dan ada auto hold-nya juga. Really nice. Ke bawah, ini ada beberapa USB port. Yang paling kiri untuk koneksi ke medianya sudah disiapkan di sini, dan yang kanan dua ada untuk USB charging port. Iya, ada dua. Jadi udah oke. Termasuk ada open storage di bagian sini yang cukup dalam, ada open storage lagi di bagian bawah sini yang ada easter egg cukup menariknya. Termasuk ada juga power outlet alias 12 volt socket di bagian tengah sini buat kalian nge-charge. Ke belakang lagi, sini pun ada beberapa penyimpanan terbuka, ada cup holder satu buah di bagian tengah sini, dan ada open storage lagi di bagian tengah sebelah sini. Ya, banyak banget storage di mobil ini khas mobil Jepang. Joknya, nah ini juga sama sekali nggak berasa murahan. High quality dan keren banget. Jika rata-rata LCGC di Indonesia itu joknya model pocong gitu ya, ini dia udah separate headrest. Iya, jadi udah ada headrest yang proper, dan jok depannya pun dia kombinasi ya antara kukulitan di bagian pinggirnya dengan fabric di tengah yang motifnya tuh kayak retak-retak gitu. Lucu banget deh. Retronya tuh berasa banget. Pengaturan joknya juga memang masih manual semua, tapi udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa gitu ya. Jadi menemukan posisi mengemudi itu cukup mudah. Termasuk setirnya, ini pun setirnya memang masih belum dibalut kulit, jadi masih full poliuretan biasa. Pengaturannya masih manual sebelah sini. Dia baru bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Tapi di mobil sekecil ini dengan adanya height adjuster, kalian pun udah bisa menemukan posisi yang cukup enak tanpa adanya tilt dan teleskopik gitu ya. Ini posisinya itu pas banget. Kalian nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, udah oke lah. Setirnya sendiri memang agak familiar gitu ya. Ini tuh segenerasi dengan setirnya contohnya Honda Jazz GK gitu, atau Honda HR-V yang last generation. Itu tuh segenerasi. Jadi dia palang 3, di bagian bawahnya tuh lagi-lagi ada aksen sewarna body kayak gini ya. Jadi lucu banget. Dan dia pun ada aksen piano black di kanan kirinya. Suara klaksonnya seperti ini, udah kenceng banget gitu ya, walaupun ya masih agak retro. Di bagian kiri ada audio steering switch lengkap dengan source, Bluetooth, teleponi, dan voice command. Di bagian kanan ada tombol untuk mengatur MID di bagian speedometernya, dan ada tombol untuk kegiatan sensing-sensingan kalian. Jadi di sini udah ada cruise control, dan cruise controlnya sudah adaptive cruise. Iya, boy, keren banget. Udah ada adaptive cruise di mobil kecil ini. Really nice banget. Kalian bisa ngatur jaraknya lewat sini gitu ya. Semua ada lane keeping assist juga. Jadi udah nggak kalah lah sama BRV terbaru. Udah really nice. Speedometer lagi-lagi dibikin model ala-ala retro gitu, yang backgroundnya tuh putih. Jadi kesannya tuh klasik. Dan speedometernya pun kalau kalian lihat memang masih analog. Dan di bagian kiri itu ada RPM gauge, di bagian tengahnya itu ada speedometer sampai 140 km per jam. Karena mobil ini kan mesinnya kecil, nggak bisa lari kenceng-kenceng juga. Dengan gear indikator, jam, dan fuel gauge yang masih digital. Lampu sudah auto, tapi wiper belum, masih normal lah. Dan di bagian kanannya ada MID full color yang memang agak kecil gitu ya. Tapi ya oke lah, di sini information yang kalian butuhkan sudah bisa kalian lihat-lihat. Contohnya kalau kita browsing, ini paling utama itu ada kayak live consumption meter kayak gini yang ngukur kehematan berkendara. Di bawahnya ada odometer dan ada outside temperature.
Ke bawah ada sisa range. Ini bensinnya tinggal 1/4 di bawah dikit, masih bisa 100 kilo, jadi masih jauh. Kemudian ada driving time, ada speed, digital speedo, kemudian ada ini untuk kayak sensing-sensingan, dan ada kita nyalain cruise dulu main. Nah, adaptive cruise control dan LKAS on. Nah, ini langsung kita nyalain tuh, ada lane keep assist-nya, dan kita bisa atur jarak adaptive cruise-nya ke bagian depannya gitu ya. Keren, luar biasa. Ke bagian sisi kanan driver, kayak yang gue bilang ada engine start-stop, ada cup holder satu buah lagi di bagian sini. Jadi depan ada 2 cup holder untuk masing-masing penumpang, dan ada di bawahnya beberapa tombol-tombol lagi-lagi untuk mengatur safety-nya. Jadi ada untuk matiin stability control, sensor parkir, lane departure warning, ada auto braking juga, dan ada headlamp leveling untuk lampu depannya. Termasuk di bawahnya sini pun ada open storage lagi yang bisa kalian pakai untuk menyimpan HP atau sejenisnya. Door trim, dia full black dari atas sampai bawah, jadi benar-benar full hitam semua. Ada aksen piano black di tempat kalian taruh tangan dan power window-nya. Dan itu pun untungnya di bagian kalian taruh sikut alias armrest-nya itu udah empuk. Jadi kalau dipegang itu udah nyoy-nyoy lah. At least ada dikit aksen empuk, kita udah suka. Ke bawah lagi, nah itu ada tempat buat penyimpanan botol atau minum di bawahnya, dan ada door pocket di bagian belakangnya yang cukup kecil. Seperti itu aja. Ke atas, ini kaca tengah lagi-lagi udah keren banget, udah auto dimming. Termasuk yang lucu lagi, di kaca ini ada terintegrasi rear seat belt reminder. Jadi di bagian sini ada yang jenong nih kan. Ini untuk rear seat beltnya, ada 2 kanan dan kiri. Jadi kalian bisa langsung lihat di sini menyatu, desainnya nice banget. Walaupun memang ke tengah sini dome light-nya itu masih sharing part dengan Honda Jazz GN8-nya Alex. Dari dulu nggak berubah, Honda masih tetap membawa part-part lamanya seperti ini. Dan ada 2 buah sun visor yang di sini pun ada kacanya, walaupun memang dia belum ada lampunya seperti itu. Nah, Autocekis, berlanjut ke baris kedua, lagi-lagi kalian sambut dengan pintu yang memang nggak terlalu berat, tapi terasa padat, dan terbukanya ini bahkan lebih lega dibandingkan depan. Ini benar-benar literally 90 derajat gitu ya, jadi akses ke dalam itu terasa sangat mudah dan lega. Nah, begini guys, interior baris kedua dari si Honda N1 tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mount gue tingginya 170 cm. Dan di sini, gue masih ada ruangan 8 jari. Iya, untuk mobil yang ukurannya sekecil kutu kayak begini, itu tergolong sangat luga banget gitu ya. Jadi, impresif. Termasuk, kalian masih bisa molosin kaki dikit-dikit ke kolong jok depan. Seperti itu. Atasnya pun demikian, masih ada ruangan kurang lebih sekitar 4 jarian. Jadi, lega banget untuk ukuran mobil yang seperti ini. Khas dengan K-Car, dia kecil di luar tapi lega banget di bagian dalamnya. Dan kalau kalian lihat, ini pun kacanya belang ya. Iya, karena khas dengan mobil-mobil CBU Jepang, ini pun sudah di-equip dengan privacy glass. Iya, jadi untuk bagian windshield depan dan kaca depan di bagian samping, itu dia clear. Tapi untuk kaca baris kedua dan bagian kaca belakang, dia lebih gelap untuk memberi efek VIP gitu. Jadi keren banget. Tapi ini gue buka dulu, biar lebih terang aja gitu kan reviewnya. Nah, dan di sini untuk urusan jok memang ada yang sedikit annoying karena dia belang sama yang depan. Tapi kalau untuk urusan fitur, dia udah cukup oke lah. Pertama-tama udah ada ISOFIX tethering point untuk masing-masing joknya. Jadi kalian bisa pasang 2 child seat, termasuk ada 2 buah headrest yang bisa kalian naikin kayak gini. Dan memang konfigurasi mobil ini itu 4-seater ya. Jadi kalau bisa kalian hanya bawa 4 orang aja. Nggak proper untuk taruh 3 orang di bagian belakang sini. Tapi kalau kepepet, misalnya ke bagian di jok tengah gitu ya, ini pun lumayan oke. Kenapa? Karena dia nggak ada hump sama sekali di lantainya. Benar-benar rata 100%. Sehingga kakak kalian bebas mau napak di sini, mau napak di sini, mau napak di sini. Itu semuanya lega dan nyaman. Nah, kemudian dari segi penyimpanan, ini pun ada yang interesting di bagian sini. Ntar gue jelasin kenapa. Termasuk ada juga seat back pocket di bagian sebelah passenger doang. Jadi cuma 1. Dan door trim, dia dari atas sampai bawah, dia full black ya. Dan itu lebih hitam lekam dibanding di depan. Karena dia nggak ada aksen chrome di door handle-nya, nggak ada aksen piano black di bagian armrest-nya, dan nggak ada empuk-empukan. Jadi full hard plastik semua. Tapi at least sudah power window juga. Dan di bawah itu ada tempat penyimpanan untuk bottle holder dan door pocket di bagian belakangnya. Sekaligus ada pattern garis-garis yang bikin door trimnya terkesan unyu dan gemas. Nah, lanjut ke bagian tengah sini. Di atas kalian udah dapat 4 buah grab handle. Jadi masing-masing semua udah kebagian. Dan ada dome light lagi di bagian belakang sini yang plek-plek sama kayak di depan gitu ya. Jadi common parts itu banyak gitu. Dan juga jok ini itu masih bisa di recline loh. Iya, jadi ini tuh 2-step recline. Kalau kalian recline maksimal itu kurang lebih segini.
Nah, ini gue depan dulu sih. Nah, wih, enak loh. Maksudnya kayak, walaupun joknya ini flat, tapi empuk. Jadi kayak duduk di sofa-sofa JDM gitu. Enak loh, ini benar-benar terasa menipu banget. Luarnya terkesan kecil, tapi dalamnya terkesan lega dan nyaman banget. Termasuk untuk safety juga, ini airbag juga udah lengkap. Jadi selain dual di depan, ada side airbag di jok depan, dan ada curtain airbag juga. Jadi untuk mobil sekecil gini, safety-nya nggak main-main. Full Honda Sensing dan airbag-nya juga sampai atas-atas. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Honda N1. Untuk bukanya, memang dia masih mechanical latch ya, agak old fashion, tapi ada tombol untuk lock dan unlock-nya di bagian sini, termasuk kalian nggak perlu ngeraba-raba di sini mencari latch-nya di mana, karena ada markingnya di bagian garnish sebelah sini ya. Sangat thoughtful dan very Japanese. Kita buka. Nah, lagi-lagi untuk ukuran yang mobilnya tuh kecil seiprit kayak begini, sebenarnya bagasinya juga nggak bisa dibilang kecil-kecil amat gitu. Ini masih bisa kalian taruh koper medium 2 berdiri, itu masih bisa. Koper large 1 itu pun juga masih bisa karena openingnya sangat besar dan dia bagasinya pun lumayan menjorok ke dalam sini gitu ya. Udah dilapis bahan sejenis wool juga di bagian sini, dan tentunya ini false floor. Bisa kalian buka. Yang di bawah nge-reveal ada tempat penyimpanan tambahan di bagian sini, dan memang dia tidak ada spare tire karena dia di-equip dengan tire repair kit. Iya, ada liquidnya di bagian sini gitu ya. Termasuk di sini pun ada tire inflator yang bisa kalian langsung connect ke 12 volt socket. Jadi kalau kalian kempes, tire repair kit, inflate, colok ke bagian power outletnya. Udah praktis banget. Dan kalau kalian pengen ngerjain hal di bagian bawah sini, ini pun ada strapnya nih, braided kayak gini. Tinggal kalian taruh aja di bagian sini, biar bisa ditahan. Nah di sini, selain ada penyimpanan lagi, kalian pun bisa buka ini untuk nge-reveal toolkit. Toolkitnya tersimpan sangat rapi di bagian bawah sini. Lengkap ya, ada kayak dongkrak dan lain-lainnya. Jadi kayak udah oke banget. Tapi kalau misalnya kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi, tentunya jok ini pun masih bisa diturunkan ke bagian depan ya. Cara nurunin pun gampang, langsung di bagian pundak sininya. Maka dia akan langsung rata lantai, dan ini pun ratanya serata-ratanya. Karena seperti biasa, kayak kebanyakan Honda yang di kelas-kelas seperti ini, kayak Honda Jazz juga, Honda HR-V, dia udah ada magic seat atau ultra seatnya Honda gitu ya. Jadi begitu kalian turunin, base dari joknya pun ikut turun ke bawah, sehingga menciptakan loading floor yang benar-benar rata banget. Dan enaknya lagi, kalau misalnya kalian bawa barang-barang yang berat, kalian pengen tarik keluar, dia nggak ada load liftnya sama sekali. Jadi langsung bisa ditarik keluar, molos langsung seperti itu aja. Sangat praktis dan sangat-sangat gede untuk ukuran mobilnya yang sekecil kutu kayak gini. Very impressive K-Car engineering. Walaupun ya lega, canggih, dan mewah untuk sebuah LCGC, namun karena harganya sangat mahal di sini pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kamu temukan di Honda N1. Warna N1 ini kan udah keren banget. Sen kaki metalik yang sekarang lagi ngetren banget di Indonesia. Tapi seperti Honda kebiasaan pada umumnya. Jadi untuk bagian dalam kap mesin dia belum dicat. Iya, jadi bahkan di Jepang kebiasaannya tuh masih nggak berubah. Jok depannya kan udah keren nih, kukulitan di bagian samping gitu ya, dengan aksen fabric di tengah yang kesannya dandy banget, cracking motif kayak gini. Tapi untuk baris keduanya, dia tiba-tiba jadi full fabric semua, nggak ada aksen sama sekali, dan dia flat. Jadi antara jok depan dan jok belakang tuh kayak beda dunia, multiverse gitu. Jika bagian fender depan itu semuanya tertutup layaknya mobil pada umumnya, tapi di bagian fender belakang si N1 ini masih banyak yang ke-expose, kelihatan kayak gini ya, kelihatan cat sewarna bodinya gitu-gitu ya. Jadi terkesan agak kurang rapi. Ini bagus di Jimny, tapi tidak bagus di sini. Namun tenang, karena sebagai K-Car of the Year, mobil ini punya banyak banget hal menarik yang tentunya kita bisa kasih 5. Karena itu inilah 5 hal interesting yang kamu temukan di Honda N1. Speedometer ini selain sudah tampil sangat retro dengan latar belakang putih, juga ada sesuatu yang menarik, yaitu di bagian RPM gauge-nya itu ada logo N1 dan ada gambar siluet Honda N1-nya ya di atasnya. Jadi kayak N1-nya itu kayak mau meluncur ke bawah gitu. Ini tuh lucu banget gitu kan. Ini adalah detail yang biasa ditemukan di mobil-mobil Perancis atau sejenisnya, dan ini ada di Honda N1. Kayak kebanyakan Honda, untuk meningkatkan praktikalitas di bagian baris keduanya, si N1 ini juga udah punya ultra seat alias magic seat gitu ya. Bagian bawah joknya ini bisa dinaikin ke atas seperti ini dan dikunci. Jadi ini bisa jadi sebuah pass-through yang gede banget. Kalau kalian pengen bawa sepeda pot tanaman fast yang gede-gede, itu pun bisa.
Dan yang uniknya dari N1 lagi, itu nggak kayak kebanyakan Honda. Misalnya kayak kita turunin jok belakangnya kayak gini ya. Ini dia bakal auto magic seat. Kalau kita angkat, dia akan langsung terlipat. Seperti yang gue bilang tadi pas bahas baris kedua, di sini tuh sebenarnya ada open storage gitu ya. Tapi yang bikin unik, open storage-nya ini nggak kayak kebanyakan mobil, dia tuh floating alias ngambang gitu ya. Jadi dia nggak nempel ke bagian bawah sini, dia nempel tuh ke bagian jok gitu. Termasuk ini pun ada partialnya di bagian sini, jadi kalian bisa nyimpan barang kanan dan kiri. Dan partial ini bisa dibuka untuk mengubah ini jadi cup holder. Tarik aja, langsung jadi cup holder gitu ya. Dan di partialnya ini ada easter egg yang menarik. Nah, ada logo N lagi-lagi dengan siluet Honda N1. Karena si N1 ini merupakan bagian dari keluarga NK-nya Honda, iya, jadi untuk N ini itu nggak hanya N1 aja di Jepang. Ada N1, ada N-Box, ada N-Fan, dan ada N-Wagon gitu ya. Semuanya keluarga N. Nah, N ini apa sih? N ini merupakan singkatan dari New Next Nippon Norimono, atau kendaraan baru Jepang berikutnya. Kalau di Indonesia sih seperti itu. Makanya di mobil ini ada banyak banget easter egg logo N yang bisa kalian temukan di sekujur bodinya. Pertama-tama, tentunya selain logo ini, di bagian lampu sini ada logo N gitu ya. Termasuk di bagian rear defogger dalam sebelah sini, itu juga ada logo N-nya. Di bagian door trim belakang, sini, juga ada logo N di bagian samping sebelah sini. Termasuk yang tadi gue udah bilang, di bagian partial covernya itu ada logo N dengan siluet N1-nya. Kemudian, ke depan lagi, di bagian center console bawah, yang open storage, itu juga ada logo N-nya lagi. Termasuk di speedometer, yang tadi udah kasih lihat, ada N1 dengan siluet N-nya lagi. Dan yang terakhir, di bagian lampu depannya, sini, juga ada logo N di bagian bawah proyektornya. Jadi, mereka tuh pengen banget nekanin kalau ini adalah The New Next Nippon Norimono. Dan tentunya hal interesting yang terakhir yang pastinya akan membuat para car enthusiast dan petrolhead lumayan bergejolak adalah adanya varian RS untuk si Honda N1 ini. Iya, nggak kayak N-Box, N-Fan, ataupun N-Wagon yang adanya varian custom. Si N1 ini nggak ada varian custom, tapi ada varian RS dengan mesin turbocharged dan transmisi 6-speed manual. Iya, itu adalah sebuah combo yang sangat-sangat European City hot hatch banget gitu ya. Dan orang-orang Eropa di sana pun sangat iri dengan orang Jepang kenapa ini nggak dijual di Eropa sana. Karena kalau dijual di Eropa, bisa aja yang versi RS itu bersaing dengan contohnya seperti Abarth 500 atau Twingo RS. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda N1 tahun 2022. Iya, menurut kita ini adalah sebuah mobil yang benar-benar sangat unik, nyentrik, dan beda banget dengan lineup Honda lainnya gitu ya. Kalau yang lainnya Honda tuh racing, RS gitu-gitu, yang ini tuh benar-benar sebuah fresh air banget. Tampangnya retro, dan di Jepang ini tuh sangat populer. Bisa dianggap aja kayak yang gue bilang, ini tuh Honda Brio-nya Jepang gitu ya, karena di sana itu kan sangat-sangat laku banget. Terlebih lagi, K-car seperti ini itu sekarang makin banyak masuk ke Indonesia, jadi kita makin happy banget. Walaupun memang sekarang kita jadi tahu kenapa K-car CBU Jepang itu nggak masuk ke sini, karena harganya lumayan fantastis. Ini sendiri itu ada di kisaran sekitar 700 jutaan dalam kondisi off the road. Jadi memang bukan buat kaum mendang-mending gitu ya. Tapi kalau kalian tanya gua, kalau gua punya uang nganggur 700 jutaan rupiah dan gua kelebihan duit, ini pasti akan ada di garasi gua, karena ini lucu banget gitu ya. Gak berhenti senyum tiap kali ngeliat ini review di dalam, di luar, kayak bawahnya tuh pengen senyum terus gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Adi dari Safari Motor yang lokasinya ada di kisaran Karangtengah gitu ya. Kalau kalian misal tertarik dengan mobil ini atau K-car lainnya, karena Safari Motor juga membawa banyak K-car ke sini. Ada Honda N1, ada Honda N-Box Custom, hingga Daihatsu TAF terbaru juga ada di sini. Silakan aja kontaknya Instagram Safari Motor di sebelah sini. Atau kontak Om Adi langsung di bagian bawah sini. Seperti itu. Gila, ini sebuah kesempatan langka banget ya. Wah, top, Marco top gitu ya. Oke, so thank you banget Safari Motor, thank you banget Om Adi, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, karena bakal kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_Gojek sebelah sini.
supaya kalian selalu up to date dengan review mobil-mobil yang menarik, yang mungkin jarang diulas media lain seperti ini, dan tentunya informasi otomotif harian yang akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Honda N1 yang gemes banget ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.